Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Nizrinat Sabita Zulfikar, mahasiswa program studi Psikologi Universitas Pancasila dengan NPM 60222-119 di bawah bimbingan Bapak Dr. Muhammad Ahyar, SPSI MSI. Pada kesempatan seminar proposal skripsi ini, saya akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Hubungan antara Psychosocial Support dengan Subjective Well-being pada ibu yang bekerja. Semoga presentasi ini berjalan dengan baik dan lancar. Baik, kita akan mulai dari latar belakang. Jadi fenomena ibu yang bekerja ini terus berkembang secara signifikan di Indonesia. Data PPS tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 56,9%. Artinya, lebih dari separuh perempuan Indonesia aktif dalam dunia kerja. Lebih jauh lagi, data BPS tahun 2025, 56,6% perempuan yang bekerja adalah seorang ibu dan 4,2% diantaranya masih memiliki anak balita. Ini bukan kondisi yang langka, ini adalah realita yang sangat umum di Indonesia. Seperti yang disampaikan Samarkand 2018, ibu bekerja menjalankan tanggung jawab di ranah profesional dan domestik secara bersamaan. Sebuah kondisi ini tidak mudah dan dapat berdampak pada kecederaan psikologis mereka. Namun, pengalaman ini tidak seragam. Sebagian ibu mampu berjalan adaptif, sebagian lainnya menghadapi tekanan dari dua arah sekaligus. Maka muncullah pertanyaan besar, mengapa kesejahteraan ibu bekerja begitu berbeda-beda? Dan salah satu faktor yang diyakini menjawab perbedaan itu adalah psychosocial support. Sejauh mana ibu merasa didukung oleh orang-orang sekitarnya. Dari fenomena tadi, saya merumuskan pertanyaan penelitian yaitu, apakah terdapat hubungan antara psychosocial support dengan subjective well-being pada ibu yang bekerja? Tujuan penelitiannya juga selaras yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara kedua variabel tersebut pada ibu yang bekerja di Indonesia. Penelitian ini hadir dalam dua manfaat. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur psikologi, kerja, dan keluarga, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecederaan psikologis ibu bekerja. Nah, secara praktisnya, hasilnya dapat menjadi landasan HRD, psikologi, dan pembuatan kebijakan dalam merancang program dan mendukung kesejahteraan psikologis ibu bekerja, seperti program keseimbangan kerja, keluarga, atau penguatan jaringan dukungan sosial di tempat kerja. Jadi kita masuk ke landasan teori. Jadi variabel pertamanya adalah subjective well-being. Menurut Diener 1984, SWB adalah evaluasi subjektif individu terhadap kualitas hidupnya secara menyeluruh, mencakup aspek kognitif dan afektif. Artinya, bukan kondisi objektif yang dinilai, melainkan bagaimana individu itu sendiri memaknai dan menilai hidupnya. Jadi SWB ini terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama, life satisfaction adalah sebagai komponen kognitif, individu menilai hidupnya berdasarkan perbandingan kondisi saat ini dengan harapan dan standar yang dimiliki. Semakin kecil jarak antara keduanya, maka semakin puas. Yang kedua, ada positive affect, yaitu perasaan aktif, antusias, dan menyenangkan seperti kebahagiaan dan semangat. Watson dan kolega tahun 1988 menjelaskan bahwa individu dengan PA tinggi memiliki energi besar dan keterlibatan aktif dalam hidupnya. Yang ketiga, ada negatif efek, yaitu perasaan tidak menyenangkan seperti cemas, takut, marah, dan sedih. Diener tahun 2009 menyebutkan bahwa individu dengan ENA tinggi cenderung lebih sering mengalami tekanan emosional. Nah, untuk mengukur 3 dimensi ini, saya menggunakan 2 instrumen validasi, yaitu SWLS dengan 5 item untuk life satisfaction dan SPAN dengan 12 item untuk afek positif dan negatif. Keduanya dikembangkan oleh Diener dan kolega. Nah, variabel keduanya ada psychosocial support. Jadi, menurut Zimet dan kolega tahun 1988, PSS didefinisikan sebagai keyakinan individu akan kesadaran dukungan dari keluarga, teman, maupun orang terdekat saat dibutuhkan. Kata kuncinya adalah persepsi, bukan seberapa banyak dukungan yang diterima secara objektif, tetapi seberapa besar individu merasa dukungan itu ada untuknya. Nah, PSS juga terdiri dari 3 dimensi sumber dukungan. Yang pertama, dukungan keluarga. Sejauh mana anggota keluarga peduli, memahami, dan siap memberikan dukungan. Dalam konteks budaya kolektif Indonesia, keluarga adalah sistem pendukung utama. Nah, yang kedua ada dukungan teman. Jadi sejauh mana teman-teman memberikan perhatian, pengertian, dan kesiapan membantu terutama dalam berbagai pengalaman dan meredakan stres. Yang ketiga ada significant other. Jadi dukungan dari individu bermakna seperti pasangan atau sahabat dekat. Hubungan ini menciptakan perasaan diterima dan dicintai yang sangat penting bagi kesehatan mental. Nah, keseluruhan SPSS ini dapat diukur melalui MPSS atau Multidimensional Scale of Psychosocial Support. Jadi ini terdiri dari 12 item dengan skala Likert 7 poin dari Zimet dan kolega tahun 1988.
Sebelum ke kerangka berpikir, saya akan menjelaskan terlebih dahulu konteks populasi yang diteliti. Jadi, ibu yang bekerja ini sesuai dengan definisi Frey 2006 adalah perempuan yang menjalankan peran sebagai ibu dan memiliki pekerjaan di luar rumah secara bersamaan. Dua dimensi ini tidak dapat dipisahkan. Nah, ada 3 tantangan utama yang mereka hadapi. Yang pertama, load overload adalah tuntutan ganda melebihi kapasitas waktu dan energi yang dimiliki. Yang kedua, ada role conflict, baik time-based atau konflik maupun trait-based konflik antara peran. Nah, yang ketiga ada maternal guilty, adalah rasa bersalah yang muncul akibat tekanan norma internship mothering di masyarakat. Nah, lalu bagaimana spesies ini berhubungan pada ibu yang bekerja? Jadi, 2 dimensi mekanisme teoritis ini, yang pertama main effect model dari Con Wilms 1985, dukungan sosial berdampak positif langsung pada SWB, terlepas dari tidaknya tekanan. Ketika ibu merasa didukung, ia merasa lebih aman, dihargai, dan puas dengan hidupnya. Nah, yang kedua ada buffering model dari Coheb 1976. PSS berperan sebagai penyangga yang modernisasi dampak negatif stres. Ketika ibu menghadapi tekanan berat, persepsi bahwa ada yang akan membantunya mengubah cara ia menilai situasi tersebut menjadi tidak terlalu mengancam, sehingga afek negatif berkurang. Dari dinamika ini, saya merumuskan hipotesis, yaitu terdapat hubungan positif yang signifikan antara PSS dengan SW pada ibu yang bekerja, dan sebaliknya. Nah, jadi di sini ada variabel bebas, yaitu psychosocial support, terdiri dari 3 dimensi. Yang pertama, dukungan keluarga, yang kedua, dukungan teman, yang ketiga, significant other. Dan selanjutnya di sini juga ada variabel terikat, yaitu subjective well-being, yang mencakup 3 dimensi. Yang pertama, life satisfaction, yang kedua, positive effect, yang ketiga, negative effect. Nah, main effect ini dihubungkan oleh hubungan positif berdasarkan main effect model dan buffering model Cohen-Wilms 1985 serta COPS 1976. Semakin tinggi PSS dirasakan, diharapkan semakin tinggi pula SWB yang dimiliki. Penelitian ini dilakukan pada populasi spesifik, yaitu ibu yang bekerja di Indonesia di sektor formal pada usia 20 hingga 50 tahun dengan memiliki 1 anak minimal. Jadi masuk ke metode penelitian. Jadi di sisi desainnya ini penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif non eksperimental dengan desain correlational cross-sectional. Artinya saya melihat hubungan antar variabel pada satu titik waktu tanpa memanipulasi variabel apapun, mengacu pada graf Vetter dan kolega tahun 2021. Populasi penelitian adalah ibu yang bekerja di Indonesia, usianya 20 hingga 50 tahun dengan minimal 1 anak. Target minimal adalah 100 responden. Sebenarnya menurut G-Power ini dihitungnya adalah minimal 84, tetapi dibulatkan menjadi 100 untuk mengklasifikasi data tidak valid. Nah, teknik pengambilan sampelnya menggunakan conference sampling kuesioner online via Google Form yang disebarkan melalui WhatsApp, Instagram, Telegram, dan X. Nah, instrumen yang digunakannya untuk SWB menggunakan SWLS 5 item, SPAN 12 item. Untuk PSS-nya menggunakan MSPSS 12 item dengan skala Likert 7 poin. Nah, untuk uji validitas di sini menggunakan CFA, dan untuk uji reliabilitasnya menggunakan McDonald's Omega. Nah, untuk analisis data menggunakan uji correlational person product moment melalui Jamovi statistik. Nah, selanjutnya ada prosedur penelitian, jadi terbagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama, identifikasi masalah, studi literatur, konsultasi dosen pembimbing, dan pemilihan alat ukur. Yang kedua, uji coba, yaitu trot out alat ukur pada sampel sesuai karakter, kemudian dilakukan uji coba validitas CFA dan reliabilitas Omega. Yang tahap ketiga, yaitu pengambilan data, penyebaran kuesioner Google Form melalui media sosial kepada ibu bekerja di Indonesia. Yang tahap 4, yaitu analisis data. Nah, analisis data ini uji correlational person product moment menggunakan statistik Jamovi. Demikian presentasi proposal skripsi yang dapat saya sampaikan. Jadi secara ringkas ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara psychosocial support dengan subject well-being pada ibu yang bekerja menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dengan instrumen MSPSS, yang kedua SWLS dan SPAN. Dianalisis melalui uji correlational person menggunakan Jamovi statistik. Saya berharap penelitian ini dapat berkontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam upaya mendukung kesejahteraan psikologis bagi ibu yang bekerja di Indonesia. Atas perhatian dan bimbingannya dan masukan Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.